Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar materi bunyi. Teman-teman nanti akan mempelajari pengertian bunyi, jenis-jenis bunyi, sumber terjadinya bunyi, dan sifat-sifat bunyi. Nah, teman-teman, selamat belajar. Si Dokter Jimmy. Nah, sekarang teman-teman, kita akan belajar mata pelajaran IPA. Hayo, siapa yang dari kemarin-kemarin tanya-tanya terus, Miss, kapan kita belajar IPA? Kali ini teman-teman akan belajar IPA. Kita akan belajar tentang bunyi. Nah, coba teman-teman lihat di sini. Ada yang bermain gitar, ada yang bermain biola, ada yang bermain keyboard, ada yang bermain drum, ada yang sedang bernyanyi, dan ada yang sedang berbicara. Kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan yang menghasilkan apa, teman-teman? Menghasilkan bunyi. Nah, apa sih itu bunyi? Bunyi adalah sesuatu yang bisa didengar oleh telinga. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, yaitu sumber bunyi. Seperti yang teman-teman tadi lihat, saat orang bermain gitar, atau saat orang berbicara, atau saat orang bernyanyi, semuanya itu adalah menghasilkan bunyi. Nah, syarat terjadinya bunyi apa saja? Ada sumber bunyi. Tadi teman-teman bisa lihat, kalau orang bermain musik, bermain gitar, sumber bunyinya dari mana? Dari gitar. Ada zat perantara bunyi, ada benda padat, ada benda cair, dan ada udara maupun gas, benda gas. Selanjutnya, syarat terjadinya bunyi ada indera pendengar atau telinga. Kalau kita tidak punya telinga, maka tidak akan terdengar bunyi apapun. Tuhan menciptakan kita memiliki telinga supaya kita bisa mendengar. Nah, satuan bunyi, setiap getaran memiliki frekuensi tertentu. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Satu frekuensinya adalah hertz. Jadi satuan bunyi itu adalah hertz. Diingat-ingat ya teman-teman, bunyi itu memiliki satuan. Satuan bunyi adalah hertz. Nah, adapun jenis-jenis bunyi ada 3. Bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz namanya bunyi infrasonik. Contohnya anjing dan gajah. Tahukah teman-teman mengapa anjing itu disebut binatang atau hewan pelacak? Biasanya polisi menggunakan anjing untuk melacak kriminalitas. Itu karena anjing memiliki bunyi, dia bisa mendengar bunyi kurang dari 20 Hz. Jadi sangat kecil, jauh sekali bunyinya, itu anjing bisa mendengar. Yang kedua, bunyi audiosonik. Bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Contohnya adalah manusia. Nah, teman-teman kalau ngobrol sama temannya, walaupun agak jauh, masih terdengar bukan? Nah, tapi kalau sudah jauh sekali, baru teman-teman tidak bisa mendengar bunyi. Betul begitu kan? Nah, kalau bunyi ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz.
Contohnya kelelawar dan lumba-lumba. Biasanya lumba-lumba menggunakan bunyi ultrasonik di dalam air untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Keren kan? Nah, selain memiliki frekuensi, getaran juga memiliki amplitudo. Apa sih itu Miss amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Jadi amplitudo itu teman-teman dapat membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Contohnya saja deru mobil balap. Teman-teman tahu kan, kalau teman-teman pernah lihat di TV atau mungkin teman-teman ada yang melihat secara langsung arena balap, mobil balap, itu termasuk bunyi yang kuat. Maka itu disebut amplitudo yang besar. Nah, selain tadi ada deru mobil balap, yang termasuk amplitudo besar atau bunyi yang kuat, yang pertama adalah petasan. Lalu yang selanjutnya ada, kalau teman-teman dengar konser musik atau teman-teman berada di satu konser musik, itu kan musiknya besar sekali, kencang sekali. Nah, itu termasuk bunyi kuat atau amplitudo yang besar. Sedangkan bunyi yang lemah itu biasanya telapak atau berjalan teman-teman, langkah kaki teman-teman. Selanjutnya bisikan, itu termasuk bunyi yang lemah atau amplitudo yang kecil. Selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi termasuk gelombang longitudinal, gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Misalnya Miss Nova berbicara dengan JJ hadap-hadapan, itu termasuk gelombang longitudinal, gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Misalnya teman-teman berbicara dengan mama berhadapan, itu termasuk gelombang yang arah rambatnya sejajar atau termasuk gelombang longitudinal. Nah, selanjutnya bunyi itu dapat merambat. Perambatannya itu membutuhkan medium, benda padat, benda cair, atau udara. Namun bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, itu ruang hampa. Ruang hampa itu adalah ruang yang tidak memiliki udara. Nah, tadi bunyi merambat melalui benda padat. Miss Nova berikan contoh. Bunyi detak jantung pasien. Misalnya teman-teman sedang sakit, lalu dokter memeriksa bunyi detak jantung kalian melalui benda padat. Ayo, coba tebak apa itu? Ya, melalui stetoskop, ditaruh di telinga dokter. Nah, adapun kalau misalnya melalui benda cair, itu bisa kalau misalnya teman-teman taruh ember berisi air, lalu teman-teman ambil batu, lalu ketukkan di ember, terus teman-teman dengar melalui air, pasti terdengar suara atau bunyi. Bagaimana contoh bunyi merambat melalui udara atau gas, Miss? Ketika teman-teman berbicara, seperti Miss Nova saat ini, bunyinya merambat melalui udara. Atau teman-teman berbicara dengan anggota keluarga yang ada di rumah, bunyi tersebut atau bunyi yang teman-teman hasilkan itu merambat melalui udara. Sifat bunyi yang selanjutnya adalah bunyi dapat dipantulkan. Nah, ini nanti kita akan belajar di subtema 3. Nah, sekian
penjelasan materi IPA kita hari ini yang bisa Miss Nova jelaskan tentang bunyi. Teman-teman silakan pelajari lagi, dibaca lagi materinya ini, didengarkan terus. Miss Nova memberikan kegiatan lewat sisau. Silakan teman-teman baca instruksi yang Miss Nova tuliskan. Selamat belajar teman-teman, selamat mengerjakan. Nah, teman-teman sudah melihat materi tentang bunyi, Dr. Jimmy juga sudah. Bagaimana? Teman-teman sudah paham? Nah, dilihat terus materinya supaya teman-teman bisa paham. Oke, sekian ya video kita kali ini. Sampai jumpa. God bless you teman-teman. Bye.